Dunia sekarang keadaannya memang memaksa kita untuk cemas. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK terus mengalami kenaikan. Khususnya buat lu yang remaja dan masih bingung dengan masa depan lu sendiri. Lu kesel liat berita korupsi, lu bingung dan cemas gimana masa depan lu nanti, khususnya dalam mencari duit. Soalnya berita PHK, susah nyari kerjaan, dan AI yang akan ngambil kerjaan manusia, itu udah bertebaran di mana-mana. Jujur, gue pun dulu sama bingung dan cemasnya ketika melihat berita yang simpang siur ini. Apalagi ketika gue ketemu ojek online yang curhat kalau dia lulusan S2 dan udah 2 tahun belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya sendiri. Padahal katanya nih, udah berusaha sekeras dan sebisa mungkin. Gue yang masih kuliah ini ya jelas makin cemas dan bingung. Rasanya ingin menyalahkan pemerintah. Tapi gue sadar, hal yang paling logis, paling benar, dan paling efektif yang harus gue lakukan sekarang itu adalah mengeluarkan pikiran gue dari kebisingan ini dan meletakkannya ke tempat tenang sehingga gue bisa berpikir jernih, mengambil keputusan menyelamatkan diri dan masa depan gue. Dan ternyata ini salah satu keputusan paling baik yang pernah gue buat di hidup gue. Cemas dengan masa depan gue hilang, pikiran gue jernih, dan kebahagiaan pun mengikuti. Gue pun sekarang bisa fokus hanya dengan pekerjaan yang membuat masa depan gue makin jelas. Nah, kalau lu punya kecemasan buat masa depan lu dan pikiran lu berasa penuh dengan berita-berita buruk ini tapi bingung harus ngapain, video ini khusus buat lu. Karena di video ini gue akan sharing cara gue bisa keluar dari rasa cemas, takut, dan overthinking tadi. Terus juga cara yang bisa membuat lu fokus hanya melakukan pekerjaan yang membuat masa depan lu makin jelas. Meskipun lu belum tahu mau ngapain dan mau jadi apa ke depannya, di video ini kita akan bahas dan menemukan itu semua. Jadi selamat datang di segmen Life Skill. Ayo kita masuk ke pembahasannya. Dunia sekarang khususnya Indo emang lagi kerasa bising banget. Penuh sama hal-hal yang bisa bikin kita cemas, kesal, dan takut sama masa depan sendiri. Tapi lu tahu nggak? Sumber dari semua perasaan gak enak itu, faktanya bukan 100% datang dari dunia atau keadaan Indo itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi gini, secara ilmiah, otak kita punya yang namanya negativity bias atau bias negativitas. Penelitian di bidang psikologi nunjukin kalau otak kita secara alami memang lebih tertarik dan lebih lama mikirin pengalaman negatif daripada yang positif. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dari zaman purba dulu, di mana otak kita secara otomatis akan fokus ke ancaman. Soalnya ancaman lebih penting buat kita bertahan hidup, ketimbang hal yang positif seperti alam yang indah dan subur. Makanya berita tentang AI yang akan ngambil alih pekerjaan lebih tersorot atau mendapat perhatian daripada berita keren perkembangan AI lainnya. Tambahnya lagi nih, ada yang namanya learned helplessness, yaitu dimana kondisi seseorang merasa tidak mampu mengubah situasi meskipun sebenarnya ada peluang, yang berakhir pada frustasi dan depresi yang disebabkan paparan terhadap berita-berita buruk secara terus-menerus ini. Nah jadi, tiap kali lu lihat berita PHK, otak lu secara otomatis ngasih perhatian ekstra karena adanya negativity bias tadi dan cenderung ngerasa nggak mampu ngubah keadaan karena learned helplessness tadi. Akhirnya keluarlah hormon stres dan bikin lu ngerasa dunia kayak udah hancur dan nggak layak huni lagi. Nah, tapi di sini kuncinya, ya memang keadaan dunia itu ada andil dalam membuat lu cemas, tapi itu cuma sekitar 5%. Sisanya yang 95% itu adalah soal gimana cara lu bereaksi dan apa yang lu izinkan masuk ke kepala lu. Contohnya aja, lu jengkel dan cemas dengan fakta kalau di Indo lagi susah nyari pekerjaan. Lu takut nanti susah dapat duit dan gak bisa ngasih makan keluarga. Terus apa yang lu lakuin? Lu ngabisin energi berjam-jam buat scrolling berita buruk, marah-marah di kolom komentar, dan tenggelam dalam kecemasan. Padahal semua itu sama sekali gak nyelesaikan masalah inti lu, yaitu susah dapat pekerjaan. Satu-satunya cara berpikir untuk bertahan hidup di era yang bising seperti ini, menurut gue adalah mengadopsi sebuah filosofi kuno yang namanya dikotomi kendali. Simpelnya gini, dalam hidup ini cuma ada 2 jenis hal yang bisa lo kendaliin dan hal-hal yang sama sekali nggak bisa lo kendaliin. Berita PHK, berita korupsi, perkembangan AI, itu semua di luar kendali lu. Lu mau marah sampai jantungan pun gak akan ngubah fakta kalau mereka sudah korupsi. Gak akan ngubah fakta juga kalau memang banyak yang di PHK dan AI akan ngambil alih banyak pekerjaan manusia. Nah tapi respon lu, skill lu, kemana lu ngelamar kerja, nyari tahu di mana peluang lu bisa dapat duit, dan apa yang lu pelajari hari ini, apa yang lu tonton di YouTube, itu semua 100% dalam kendali lu. Nah, coba lu fokus cuma ke hal-hal yang bisa lu kendaliin tadi. Disitulah lu mulai menemukan dan membangun dunia lu
lu sendiri. Di dunia yang bisa lu kendaliin dalam pengambilan keputusan ini, tempat yang paling worth it buat lu menghabiskan waktu, energi, dan fokus lu. Karena disinilah sumber semua jawaban atas kecemasan lu. Ketimbang energi lu hanya habis dirasa jengkel, cemas, takut, tapi gak pernah melakukan hal yang sebenarnya bisa lu lakukan untuk keluar dari perasaan buruk itu. Gue mau tanya nih, apa dunia lu? Apa hal yang harus lu ambil alih sekarang untuk keluar dari rasa cemas lu sendiri? Hal-hal yang worth it, lu letakkan fokus, waktu, dan usaha di situ. Gue yakin dari lu masih ada yang bingung. Di poin berikutnya, gue akan bantu lu buat menemukan itu, buat menemukan dunia lu tadi. Pertanyaannya sekarang, apa hal yang di dalam kendali gue yang bisa gue lakuin untuk keluar dari rasa cemas tentang masa depan dari pekerjaan ini? Bentuk dunia yang bagaimana yang harus gue bangun itu? Sebenarnya jawaban ini sudah ada di kepala lu sendiri, tapi lu belum bisa mengambilnya karena terlalu kabur. Dan cara yang sangat simpel untuk membuatnya jelas adalah menulisnya atau membuat plan yang realistis. Lu bingung bukan berarti lu gak bisa. Lu bingung karena lu gak punya plan dan tujuannya. Semua orang pasti punya keinginan, tapi hanya sedikit nih yang membuat plan untuk mendapatkan itu. Caranya simpel banget, cuma ada 2 langkah. Yang pertama, tulis garis finish lu. Ini maksudnya definisikan tujuan lu secara spesifik, terukur, dan punya batas waktu. Terus cara yang kedua, tulis cara-cara realistis untuk sampai ke sana. Pecah lagi cara lu sampai ke garis finish itu jadi langkah-langkah kecil yang realistis dan bisa lu kerjain mulai besok atau bahkan setelah nonton ini. Biar lebih gampang mahaminnya, gue jelasin pakai contoh. Misalnya garis finish yang lu inginkan adalah dalam 6 bulan ini lu harus dapat penghasilan minimal 5 juta per bulan dari jasa editing video. Terus tinggal pecah jadi cara-cara kecil dan mudah yang bisa lu lakukan sekarang, baru buat dan lakukan cara besar dan susahnya. Bulan pertama lu habiskan buat belajar dasar-dasar CapCut lewat tutorial gratis di YouTube. Lu targetin ngedit 1 video pendek setiap hari buat latihan. Terus apapun hasilnya, jelek atau buruk, tetap lu posting ke sosial media. Terus bulan kedua bikin 3 video portofolio yang bisa lu jual, misalnya video iklan produk, bikin video klip viral. Nah bulan ketiga, buat akun di platform freelance seperti Fastwork atau lu DM-in akun-akun gede untuk nawarin jasa dengan harga murah untuk dapat klien pertama dan testimoni. Seperti yang dilakukan sobat pola pikir satu ini ke akun Instagram gue. Terus bulan keempat sampai keenam, lu aktif cari klien setiap hari, perbaiki portofolio lu berdasarkan feedback dan mulai naikin harga pelan-pelan. Ini hanya contoh yang bisa lu modifikasi. Yang intinya adalah lu harus menulis tujuan lu secara spesifik dan realistis. Lalu buat cara-cara agar sampai ke tujuan lu itu. Pikirkan aja step apa yang memperdekat gue untuk mendapatkan duit itu. Jadi, di saat orang lain sibuk ngabisin energi buat marah-marah soal hal yang gak bisa mereka ubah, lu udah punya peta dan lagi sibuk ngebangun jalan lu sendiri. Tapi, ada satu cara lagi yang bisa bikin lu sangat-sangat tenang dan fokus dengan dunia lu ini. Yang bisa membuat lu ketagihan melakukan action untuk mencapai garis finish lu tadi. Cara yang gue maksud ini adalah detox informasi. Salah satu penyebab yang paling besar kenapa manusia susah fokus, sering depresi, pikiran berasa kabut, itu adalah digital overload. Otak lu nggak didesain buat dimasukin ribuan informasi sampah setiap hari. Dan kalau kita tetap memaksa melakukan hal ini, akibatnya otak kita jadi lemot, kecanduan sama hal-hal baru yang nggak penting. Dan akhirnya buat fokus ke satu tujuan utama, rasanya pasti jadi berat banget. Nah, solusinya bukan kerja lebih keras, tapi solusinya bersih-bersih. Lu harus rutin ngelakuin detox informasi ini. Caranya simpel banget. Pilih dan tentukan dari jam berapa sampai jam berapa di tiap harinya lu matiin semua keran sampah digital ini dan ciptakan kekosongan yang disengaja. Terus isi kekosongan itu cuma pakai satu hal, dunia yang udah lu bangun di atas kertas tadi. Pakai waktu itu buat ngerjain rencana lu, belajar skill lu, atau sekedar mikir jernih tanpa gangguan. Ini kayak lagi bersih-bersih total data sampah di kepala lu. Lu ngebuang semua sampah yang gak perlu tadi, biar hal berharga seperti fokus, ide, dan ketenangan bisa dapat tempat lagi di otak. Jadi dunia luar akan selalu berisik. Berita buruk akan selalu ada, kekacauan gak akan pernah berhenti, dan lu gak akan pernah bisa ngontrol itu semua. Tapi lu bisa ngontrol satu hal, yaitu dunia kecil yang ada di dalam diri lu. Dunia yang keputusannya bisa lu kendaliin sendiri. Kalau lu masih bingung dengan apa tujuan lu,
dengan apa yang harus lu lakukan. Tulis dan bikin garis finish yang lu tentuin sendiri. Lalu tulis tujuan dan rutinitas apa yang bakal ngebawa lu ke sana. Terus jangan lupa lakukan detox informasi ini secara rutin biar pikiran lu jernih dari sampah-sampah yang gak perlu tadi. Jadi otak lu akhirnya hanya diisi dengan pekerjaan yang harus lu ambil pada hari itu. Lu udah sadar kan apa yang harus lu lakukan? Jangan sampai video ini hanya jadi masturbasi mental lu dan keinginan tadi hanya jadi mimpi basah lu. Lu udah punya keinginannya, tapi gue yakin tubuh lu seperti menolak buat kerjasama mewujudkan keinginan itu. Gue udah mencoba puluhan bahkan ratusan cara dan pola pikir untuk membuat gue disiplin. Tapi hanya beberapa cara dan pola pikir yang berhasil. Cara dan pola pikir itu udah gue tulis sendiri di ebook gue dengan sangat ringkas dan to the point. Untuk membuat diri lu nurut diajak kerjasama mewujudkan keinginan lu. Plus juga gue kasih template habit tracker yang gue pakai bertahun-tahun. Jadi kalau lu ingin serius dan ingin memangkas waktu untuk mencari cara membuat tubuh lu nurut, klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Gue harap buku dan video ini bermanfaat. Komen aja kalau menurut lu ada yang salah, dan semangat!